Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi qad an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang kami hormati, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat menjumpai suatu bulan yang penuh barokah, tiada lain adalah bulan Ramadan. Salah satu kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, adalah dapat berjumpa dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Di bulan itulah kita diwajibkan sebagai hamba yang beriman untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh tentunya bagi orang-orang yang tidak berhalangan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau tentang pengertian puasa, kami yakin kita semua sudah paham betul apa sih itu puasa sesungguhnya. Namun pada hakikatnya seringkali di antara kita umat Islam, umat yang beriman, saat melaksanakan ibadah puasa ternyata tidak mendapatkan sesuatu kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Sungguh itu merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi diri kita apabila kita sudah menahan lapar, sudah menahan haus, namun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada orang-orang yang demikian itu? Ada. Dengan demikian, ketika kita sedikit memahami apa yang pernah Nabi Muhammad SAW sampaikan berkenaan dengan puasa bulan Ramadan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya tersebut dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Tentunya kita semua tidak menginginkan termasuk golongan yang seperti itu. Lalu siapakah orang-orang tersebut yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus? Yang perlu kita pahami bersama, berkenaan puasa itu ada 2 hal. Yang pertama adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan kita sudah paham betul apa yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan suami istri, itu ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Tetapi yang sering kita lewatkan adalah hal-hal yang bisa menghilangkan ibadah puasa tersebut, menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita akan ulas apa saja yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, sesuatu yang bisa menghilangkan amalan ataupun pahala dari ibadah puasa adalah berkata bohong. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, kita itu dalam berpuasa jangan hanya mencegah apa yang masuk kepada mulut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita juga kita perlu cegah ketika itu bisa menghilangkan ibadah puasa. Yang pertama sekali lagi adalah bohong. Kebohongan adalah suatu hal yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, bohong merupakan salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Dan ketika orang sudah menjadi munafik,
maka jauh dari ajaran agama Islam. Dan alangkah kita merasakan kerugian yang besar, kita sudah berlapar-lapar sehari penuh, tetapi karena kita tidak bisa menjaga lisan kita untuk berkata bohong, maka pahala dari puasa itu hilang. Memang kelihatannya mencegah dari bohong adalah suatu hal yang mudah, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari itu sangat sulit sekali. Karena kebohongan itu seringkali sudah menjarah daging pada diri seseorang. Kadang hanya demi bercerita suatu hal yang menarik, seseorang berbohong. Tujuannya apa? Agar orang yang mendengar menjadi tertarik. Kadang dalam berdagang, agar bisa mendapatkan laba yang besar, ia pun juga berbohong. Nah, hal-hal semacam ini seringkali kita tidak menyadari. Bahkan juga dalam kehidupan bercanda pun, seringkali percandaan yang kita lantunkan, yang kita omongkan, itu seringkali juga ada unsur kebohongan. Tujuannya agar mungkin apa yang kita ucapkan sebagai candaan bisa terkesan lucu. Orang-orang yang berada di sekitar kita bisa tertawa terbahak-bahak karena kelucuan. Tetapi alangkah naifnya ketika dalam kelucuan itu ada kebohongan. Yang sekali lagi, bohong bisa menghilangkan ibadah puasa dari segi pahalanya. Kemudian yang kedua, ini juga sulit kita hindari. Dan mohon maaf, ini bukan saya mengkreditkan ataupun membuat para wanita-wanita ini saya pinggirkan, bukan. Tetapi pada kenyataannya hal yang kedua ini seringkali masih dilakukan oleh kaum wanita. Apa itu? Ghibah. Ngomongin orang. Memang ngomongin orang itu suatu hal yang asik dan menarik, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi biasanya para kaum perempuan inilah yang paling fasih ketika berbicara tentang orang lain. Apakah laki-laki? Tidak, laki-laki iya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, biasanya ini ibu-ibu terutama, kalau sudah berkumpul dengan temannya, maka dia asik sekali untuk ngomongin orang, kejelekan-kejelekan orang, yang tanpa disadari apa yang sudah dilakukan justru membuat hilangnya pahala puasa. Bahkan seringkali terjadi, sebenarnya baik setelah sholat isya mereka bertadarus bersama di masjid, itu bagus banget. Tetapi seringkali di sela-sela tadarus masih sering menggunjing orang, masih sering mengatakan keburukan tetangga, keburukan saudara, keburukan teman-temannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan suci ini, kita usahakan agar menggunjing orang atau ghibah itu kita hilangkan. Demi apa? Puasa Ramadan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga berupa namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah kalau dalam bahasa yang mudah kita pahami itu mengadu domba. Membicarakan kejelekan si A di hadapan B, membicarakan kejelekan B di hadapan si A. Atau kalau dalam bahasa Jawa, dalam tanda kutip, itu adu-adu atau tumbak cucuan. Nah, ketika ada namimah di kalangan masyarakat, saya jamin tidak ada ketentraman di masyarakat itu. Yang ada hanyalah percekcokan, yang ada hanyalah perselisihan. Bahkan saking buruknya dari namimah ini, ada suatu kisah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa suatu saat Nabi Musa bersama para pengikutnya itu mengalami suatu masa kemarau panjang. Di saat kemarau panjang, umat Nabi Musa memohon kepada Nabi Musa agar Nabi Musa
berdoa kepada Allah. Sehingga Allah mau menurunkan hujan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Di mana waktu itu air sangat dibutuhkan. Nabi Musa pun kemudian mengajak para umatnya untuk berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang terjadi? Doa sudah dipanjatkan. Sebagai lazimnya ketika yang berdoa adalah seorang nabi, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Tetapi pada waktu itu ternyata Allah belum mengabulkan doa Nabi Musa dan umatnya ketika meminta hujan dari langit. Nabi Musa pun penasaran. Biasanya sekali dia berdoa, Allah langsung mengabulkan. Tetapi mengapa ini tidak? Ia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami sudah memohon kepadamu di musim kemarau ini agar engkau menurunkan hujan. Tetapi kenapa engkau enggan untuk menurunkannya?" Dijawab oleh Allah, "Wahai Nabi Musa, aku enggan mengabulkan permohonan doamu untuk hujan ini. Karena ketahuilah bahwa salah satu di antara umatmu yang ikut berdoa ada orang yang hobi untuk namimah. Ada orang yang hobi untuk membuat keonaran dengan mengatakan keburukan orang lain kepada keburukan orang yang lain sehingga terjadi perselisihan. Dan selama masih ada orang yang sering namimah di antara kalian, maka aku tidak akan mengabulkan permintaanmu." Kaum muslimin rahimakumullah, betapa yang namanya namimah ini sungguh memberikan efek yang tidak baik buat kita semua. Dan alangkah pasnya ketika namimah menjadikan salah satu hal yang bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, lantas kita bahas lagi yang keempat. Yang keempat, hal yang bisa menghilangkan pahala dari puasa bulan Ramadan adalah janji palsu. Kalau tadi yang namanya ghibah, membicarakan orang lain identik dengan kaum perempuan. Nah, janji palsu ini hati-hati. Para lelaki ini yang dalam tanda kutip seringkali dikatakan buaya-buaya darat. Seringkali ngobrol janji yang ternyata janjinya adalah palsu. Entah itu berjanji kepada temannya, berjanji kepada bawahannya ketika dia seorang pemimpin, atau berjanji kepada atasannya saat dia sebagai bawahannya, atau mungkin berjanji kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau engkau bisa puasa penuh sampai maghrib, engkau akan aku belikan sate 1 porsi." Itu sudah janji. Tatkala apa yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, maka sungguh itu bisa menjadikan amalan ibadah puasa itu hilang pahalanya. Kemudian untuk yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, yang bisa menghilangkan ibadah puasa dari segi pahalanya adalah berupa an-nadru bisahwat. Apa itu an-nadru bisahwat? Memandang dengan syahwat. Ini dalam tanda kutip biasanya ini juga bagi kaum Adam, bagi laki-laki, mohon maaf, yang mungkin matanya menjadi hijau, matanya menjadi jelalatan saat melihat seorang perempuan yang cantik jelita, saat melihat lawan jenis yang mengundang selera, maka berhati-hatilah dari golongan tersebut. Namun bagi kaum perempuan, kita minta tolong kepada Anda semua, jangan sampai keberadaan Anda bisa menjadikan pahala kami hilang karena mungkin Anda berpakaian begitu seksi di hadapan kami, sehingga kaum muda ini terutama para laki-laki ini an-nadru bisahwat, menyaksikan dengan syahwat yang bisa berakibat fatal berupa hilangnya pahala ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah masih memberikan kelapangan pada diri kita semua, hidayahnya kepada diri kita semua untuk menjadikan hamba yang semakin baik,
dan semoga kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.